Ya hadirin, tentunya sampailah kita pada sesi kedua dari webinar Simposium Digitalisasi Aksara Bali. Pada sesi kedua dari acara Simposium Digitalisasi Aksara Bali ini akan mengangkat topik perlindungan aksara Bali dalam era digital. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Berikut kami bacakan profil moderator kita. Beliau bertempat tinggal dan tanggal lahir di Denpasar pada tanggal 29 Oktober 1985. Adapun riwayat pendidikan beliau telah menyelesaikan pendidikan S2 Linguistik, Program Studi Wacana Sastra Universitas Udayana. Adapun pengalaman mengajar beliau di tahun 2013 hingga 2018 menjadi dosen tidak tetap di Institut Hindu Dharma Negeri IHDN. 2017 hingga sekarang menjadi tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Adapun pengalaman menulis dan editor buku, beliau pernah menyusun naskah buku komik Satwa Bali dalam proses pengajuan haki. Beliau juga aktif meneliti dan membuat karya tulis ilmiah, salah satunya pada tahun 2018 dengan judul Sutindih Ring Bahasa Bali, Sinergi Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah dalam Usaha Melestarikan Bahasa Bali dalam acara Kongres Bahasa Indonesia ke-11. Hadirin sekalian, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut I Gede Purnama Arsa Putra. Ya, hadirin, waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya simposium sesi kedua yang tentunya masih dalam acara Simposium Digitalisasi Aksara Bali. Ya, baik. Terima kasih kepada kedua MC atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, kita akan melanjutkan pada webinar sesi kedua. Terima kasih banyak kepada seluruh hadirin, teman-teman yang masih tetap setia bergabung di acara webinar kali ini, baik melalui Zoom, melalui channel YouTube maupun melalui website Merajut Indonesia. Jadi kita akan beranjak pada webinar sesi kedua. Jadi tadi sudah kita ikuti bersama di sesi pertama bahwa ada 3 pembicara yang luar biasa sekali yang mengupas sangat dalam, mengupas sangat intensif pada aksara Bali dalam tataran filosofis dan konsep-konsep secara tradisional yang telah terwariskan di masyarakat Bali sejak turun-temurun sejak lama. Nah, pada sesi kedua kali ini kita akan menginjak pada ranah yang lebih kekinian atau ranah digitalnya. Kita pada webinar sesi kedua ini kita punya 2 narasumber dan saya akan panggilkan 2 narasumber akan hadir bersama saya di ruangan ini dan 2 lagi akan bergabung secara virtual. Yang pertama saya panggilkan Bli Sidik Purnama. Oke, ya silakan. Jadi sambil saya perkenalkan, Bli Sidik Purnama adalah perwakilan dari Pandi. Beliau adalah Chief Registry Operator di Pandi. Jadi CV-nya panjang sekali. Semua narasumber kita pada siang hari ini punya CV yang luar biasa. Bli Sidik Purnama ini punya pengalaman menjadi cyber security pada Asian Games 2018 yang
lalu. Kemudian pada kali ini beliau akan membawakan materi yang berkaitan dengan program kita ini, yaitu program pelestarian aksara Nusantara melalui program Merajut Indonesia, yang tentu saja dimotori oleh Pandi dan bekerjasama dengan banyak sekali lembaga-lembaga di Indonesia maupun di tingkat dunia. Nah, kemudian saya panggil narasumber kita yang kedua yang kebetulan juga bergabung di lokasi, yaitu Bapak Cokorda Pramarta, PhD. Ya, sambil beliau menuju ke atas panggung, saya sampaikan sedikit CV beliau. Jadi beliau adalah dosen di Fakultas MIPA Universitas Udayana, juga sebagai leader of the Digital Humanities Center of Interdisciplinary Research on the Humanities and Social Science di Universitas Udayana. Beliau juga punya pengalaman yang sangat panjang dalam bidang riset, khususnya yang berkaitan dengan digital humanities. Yang menarik juga, sebelum hijrah sebagai dosen, beliau adalah pemain basket profesional di Liga Indonesia, Basket Indonesia. Sampun pensiun mungkin. Ya, sementara pensiun dulu. Menjadi pemain basket, sekarang lebih fokus pada dunia pendidikan. Banyak sekali publikasi akademik beliau yang berkaitan dengan humanities dan culture preservation. Salah satunya adalah yang terakhir yang saya sebutkan, yaitu Digital Humanities Prototype Development for Balinese Script in Digital Heritage, dan dipresentasikan di International Conference Euromed pada tahun 2020. Nah, berikutnya ini narasumber kita yang paling jauh tapi dekat di hati, yaitu Bligede Krishna Wiryatama, BSc. Beliau bergabung bersama kita dari Jerman. Beliau adalah Ketua PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman. Halo, selamat bergabung, Bli. Beliau punya CV yang tidak kalah panjangnya, tapi saya headline pada beberapa CV beliau. Beliau sempat atau masih bergelut di bidang business development di eksekutif di Econid, Perkumpulan Ekonomi Indonesia Jerman. Kemudian juga di International Sales Manager di Dachir Teknologi Kohle. Nah, beliau akan membawakan materi mengenai diplomasi budaya oleh PPI. Ya, tentu saja berfokus pada kebudayaan Bali di mata internasional serta dukungan PPI sebagai perhimpunan pelajar di Jerman. Narasumber terakhir adalah yang paling senior, yaitu Bapak Imade Swacana. Beliau adalah seorang yang sangat aktif di bidang teknologi, khususnya di bidang aksara Bali, dan beliau adalah orang pertama di Bali yang membuat font aksara Bali. Beliau adalah kreator dari Bali Simbar. Nah, beliau juga sudah pernah mendapat penghargaan Sastra Rancage pada 2008, kemudian mendapat penghargaan Anugerah Bali Kerti Nugraha Mahotama. Materi yang akan beliau bawakan adalah sejarah awal bagaimana aksara Bali menyentuh dunia digital. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja, saya serahkan waktu. Yang pertama kepada Bli Sidik Purnama sebagai perwakilan dari Pandi. Silakan, Bli. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Sidik Purnama, saat ini sebagai Kepala Operator Registri di Pandi. Mohon izin untuk kali ini saya akan memaparkan mengenai paparan Merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk paparan kali ini, sebelum kita masuk ke mengenai paparan mengenai digitalisasi aksara Nusantara, saya perlu memperkenalkan sedikit mengenai Pandi. Jadi Pandi adalah pengelola nama domain internet Indonesia, di mana saat ini
kami diamanahkan untuk mengelola nama domain.id. Jadi kami dibentuk di tahun 2006 dan kami beroperasi mulai tahun 2007. Jadi sebagai pengelola nama domain kami bertugas untuk mengelola nama domain.id supaya bisa didaftarkan, dikelola dan diakses dari manapun. Jadi kalau contohnya kampus Udayana pasti punya namanya udayana.ac.id dan seterusnya. Jadi nanti untuk semua nama domain.id pengelolaannya akan ada di Pandi. Dan nanti akan kami jelaskan juga bagaimana hubungan antara aksara dengan nama domain juga gitu. Karena memang nama domain dan aksara nanti yang akan kita bahas terutama aksara-aksara Nusantara ini hubungannya cukup erat atau sangat erat sekali gitu. Karena saat ini memang secara tradisional nama domain secara awalnya adalah didesain untuk menggunakan aksara Latin. Akan tapi dengan perkembangan teknologi, nama domain juga bisa diakses menggunakan aksara-aksara non-Latin seperti aksara Nusantara yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah aksara Bali. Kemudian next. Kalau kita melihat tentang pelestarian aksara itu dari sisi teknologi kita bagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah melakukan digitasi. Jadi digitasi ini tadi adalah merubah hal-hal yang awalnya belum masuk ke dunia digital, dalam hal ini adalah masuk ke dunia komputer. Ini akan kita masukkan ke dalam data di komputer gitu. Jadi komputer itu kan nanti dia menyimpannya 0101 dan seterusnya gitu. Kemudian nanti baru akan tampil sebuah gambar, sebuah suara, video dan lain sebagainya. Nah, kalau data-data yang sebelumnya masih belum masuk ke dunia komputer gitu, misalnya nanti dia dalam bentuk kertas, kemudian bentuk batu dan sebagainya gitu. Ini yang belum masuk ke dunia digital. Nah, itu perlu kita masukin ke digitasi. Perlu kita masukkan ke dunia digital dengan melalui digitasi tadi dengan berbagai cara gitu. Ada yang melalui scan, foto dan sebagainya. Nah, dengan pelaksanaan ini tadi itu aksara bisa kita lestarikan gitu. Karena beberapa tempat untuk melestarikan aksara yang sudah ada selama ini di batu, di kertas dan sebagainya, ini berpotensi untuk musnah, untuk hilang gitu. Walaupun mungkin bisa kita jaga di museum dan sebagainya, tapi kalau kita tidak masukkan ke dunia digital, ini lambat laun bisa musnah. Kemudian selain lambat laun bisa musnah gitu, penyebarannya, kemudian buat pembelajaran dan sebagainya akan cukup sulit juga karena misalnya orang di luar Bali kemudian pengen belajar tentang Bali, dia harus datang ke Bali. Nah, dengan adanya dunia digital ini tadi, dengan kita masukkan ke digitasi ini tadi, itu kita bisa mengakses aksara-aksara dari manapun. Nah, itu nanti fungsi yang kedua yaitu digitalisasi. Dan langkah yang digitalisasi ini tadi adalah langkah setelah kita masukkan ke digitasi. Dengan adanya digitalisasi ini tadi, proses-proses kita untuk berinteraksi dengan data-data yang sudah kita masukkan ke dunia digital itu bisa lebih interaktif, lebih real time dan sebagainya. Nah, dengan adanya ini tadi langkah-langkah yang sudah kita sebutkan, ini bisa menjaga aksara-aksara kita supaya tidak musnah, kemudian aksara-aksara kita bisa berkembang dan lain sebagainya. Walaupun di dalam proses digitalisasi ini tadi itu kita perlu menemukan sebuah standar-standar gitu. Karena kalau kita lihat pasti di dunia yang sebelumnya gitu, yang sebelum masuk ke digitalisasi, sebelum kita masukkan ke digitasi juga gitu, standar-standar yang ada di aksara pasti sangat banyak. Nah, ini tadi itu salah satu proses ujung dari digitalisasi yang paling mudah kita lihat adalah font di keyboard kita gitu. Jadi kita punya font di keyboard, kemudian ada aksara-aksara Bali, aksara-aksara Jawa dan seterusnya. Itu salah satu proses untuk masuk ke digitalisasi. Kemudian setelah itu kita di dunia saat ini di mana internet itu secara luas digunakan gitu, kita mau tidak mau harus memasukkan aksara-aksara kita tadi itu ke dalam dunia internet, ke dalam sebuah website dan sebagainya, di mana website-website ini tadi itu bisa dengan mudah diakses oleh siapapun di seluruh dunia, mau itu dari Indonesia, dari Amerika, dari Belanda dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya website ini tadi itu selain kita dilestarikan tulisan-tulisannya, kita mudah diakses, kita juga diakui di seluruh dunia juga gitu. Karena kalau aksara-aksara tadi tidak diketahui oleh orang lain selain kita sendiri gitu, orang lain juga
tidak bisa mengakui bahwa eksistensi dari aksara tadi itu ada gitu. Nah ini tadi itu nanti ujungnya sebuah website pasti mempunyai sebuah nama domain. Kalau selama ini nama domain kita adalah aksara Latin, misalnya A, B, C, D, E, dan seterusnya, nanti nextnya dengan adanya proses-proses ini tadi, ujungnya adalah kita mempunyai sebuah nama domain tidak bertuliskan aksara Latin tapi aksara daerah tersebut. Next. Nah, ini yang kita namakan Internationalized Domain Name atau IDN. Jadi dengan adanya IDN, yang awalnya contohnya adalah pandi.id gitu, atau mungkin facebook.id, google.id dan seterusnya. Nanti dengan adanya IDN ini tadi itu aksara-aksara yang atau tulisan-tulisan yang akan kita akses di website gitu, di halaman-halaman website kita atau mungkin di HP kita, di komputer kita dan seterusnya, ini bisa menggunakan aksara non-Latin, di mana dalam hal ini ada aksara Bali. Dengan hal ini, dengan kita sudah menerapkan IDN ini tadi, orang-orang di seluruh dunia juga bisa mengakses aksara-aksara kita juga menggunakan aksara yang memang sudah dituliskan ini tadi. Kemudian next. Nah, kalau kita lihat di beberapa negara, jadi di sini nanti ada 3 slide, ada negara India, negara Malaysia dan lain sebagainya. Di mana di India memang sudah ada beberapa tulisan-tulisan aksara Nusantara yang sudah didaftarkan di IDN-nya. Jadi di sini ada sekitar belasan aksara yang sudah didaftarkan dan kemudian ini diakui di seluruh dunia, bukan hanya di India saja. Dengan bukti bahwa nama domainnya sudah terdaftar di ICANN. Kemudian next. Nah ini juga ada dari Malaysia. Nah dari Malaysia pun mereka walaupun secara awal mereka belum punya aksara ini, aksara daerahnya gitu, tapi mereka mendaftarkan aksara yang sudah digunakan sehari-hari oleh beberapa orang-orang gitu. Mungkin bukan sehari-hari juga karena ada hanya kalangan-kalangan tertentu yang menggunakan, yaitu Arabik Jawi, di mana Arabik Jawi adalah tulisan Arab yang digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu, terutama kalau dalam ini adalah pesantren dan seterusnya. Dalam hal ini di Indonesia pun belum mendaftarkan nih namanya Arabik Jawi, tapi di Malaysia huruf ini atau aksara ini sudah didaftarkan menjadi sebuah nama domain. Next selanjutnya. Nah kalau kita lihat di Indonesia kita belum mempunyai IDN yang terdaftar secara resmi di internasional. Walaupun kalau kita lihat kita punya banyak aksara-aksara yang ada di daerah kita, ada aksara Bali, Jawa, kemudian di Makassar ada Lontara, Sunda dan seterusnya. Aksara-aksara kita cukup banyak dan kalau misalnya kita tidak berbuat lebih jauh lagi, kemudian kita tidak masuk ke dunia digital, dalam hal ini ujungnya mempunyai sebuah nama domain beraksara IDN, aksara-aksara kita akan punah, kemudian tidak bisa digunakan untuk kedepannya, penyebaran juga lebih susah, kemudian kita belum diakui di dunia internasional. Kalau kita lihat di sini di petanya, sudah banyak sekali negara-negara lain yang sudah mendaftarkan IDN-nya. Nanti akan saya bahas juga beberapa hambatan yang memang kita perlu lalui supaya kita di Indonesia kita sudah mempunyai IDN, terutama kalau dalam ini kita membahas tentang si Museum Bali, kita bisa mendaftarkan nama domain dengan beraksara Bali. Next. Nah kalau kita proses untuk pendaftaran aksara Nusantara, prosesnya lumayan panjang. Walaupun kalau kita lihat di sini langkah-langkahnya dari awal sampai akhir, ini cuma 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Tapi langkah-langkah di sini cukup panjang, karena kita mendaftarkan sebuah nama domain bukan hanya kita melakukan foto, scan dan sebagainya. Nah foto dan scan dan sebagainya tadi adalah masuk proses digitasi. Kemudian nextnya nanti kita perlu melakukan standarisasi. Nah hari ini di kesempatan kali ini adalah waktu kita membuat simposium adalah untuk membuat standarisasi. Jadi usulan standarisasi dari kita gitu, dari misalnya dari Bali gitu, akan kita sampaikan juga nanti ke BSN, di mana BSN akan membuat sebuah standar, di mana standar ini yang sudah kita sepakati bersama, nanti akan kita sampaikan ke ISO. ISO di mana ISO ini tadi akan dikelola oleh Unicode, nanti aksara-aksara kita akan masuk ke Unicode. Nah setelah ini nanti baru nama domain kita bisa diakui secara internasional, tapi baru diakui secara namanya saja. Jadi kita butuh untuk melakukan standarisasi, butuh dukungan dari berbagai pihak, dari pemerintah, dari komunitas, dari akademisi dan lain sebagainya, supaya nama domain kita bisa masuk ke Unicode. Nah setelah nanti masuk ke Unicode, kita bisa lebarkan lebih jauh, kita bisa melakukan digitalisasi lebih jauh,
Kita bisa bikin keyboard dengan beraksara Nusantara, kita bisa masuk ke browser di halaman internet kita menggunakan aksara-aksara Nusantara kita, terutama aksara Bali, sampai nanti ujungnya kita bisa mempunyai nama domain dengan beraksara Bali ini tadi. Nah, langkah-langkah ini tadi itu satu demi satu harus kita lakukan. Pandi dalam ini dengan program Merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara, kita bertekad dan berkomitmen untuk mengawal supaya aksara-aksara Nusantara ini tadi dapat masuk ke dunia digital, bukan hanya didigitalisasi melalui foto, scan dan sebagainya, tapi masuk ke dunia digital, nanti masuk ke Unicode, ada di keyboard, di browser, dan kemudian ujungnya kita akan punya sebuah nama domain dengan beraksara Nusantara tadi. Nah, nama domain ini tadi bukan hanya digunakan sebagai website, nanti kita juga bisa punya email gitu. Kalau contohnya kalau sekarang kita emailnya adalah misalnya sidik@udayana.ac.id gitu. Nanti nextnya kita bisa punya email namanya siapa, Blimade misalnya, menggunakan aksara Bali, nanti domainnya menggunakan aksara Bali juga. Next. Nah, ini adalah sebuah satu kesatuan nih. Kita punya Unicode, kemudian ISO, kemudian SNI. Nah, ini adalah untuk bisa membuat standar, kita butuh ini tadi. Nah, proses-proses yang kita lalui salah satunya dengan program simposium kali ini adalah kita melakukan standarisasi. Nanti akan kita masukkan SNI melalui kerjasama dengan BSN. Kemudian setelah kita selesai dengan BSN, kita akan naikkan ke Unicode dan akan menjadi sebuah standar ISO. Di mana saat ini kita menjadi Pandi, kita sebagai member dari Unicode juga untuk mempermudah supaya kita bisa mengawal aksara-aksara Nusantara bisa masuk ke ISO. Next. Nah, kalau kita lihat peta aksara-aksara Nusantara cukup banyak, ada yang merah, ada yang biru dan sebagainya. Ini ada beberapa legend-legend ini tadi yang bisa dilihat. Jadi ada aksara-aksara yang sudah masuk ke Unicode tapi perlu kita perbaiki. Ada juga yang sebenarnya masih aksara tapi baru bisa kita lihat. Jadi misalnya di dalam bentuk foto dan sebagainya. Yang terakhir ada juga yang aksara yang memang buktinya belum banyak. Nah, ini tadi itu perlu kita gali kembali. Kalau yang merah sama biru mungkin bisa lebih mudah untuk kita kita proses ke depannya, tapi untuk yang abu-abu ini tadi mungkin prosesnya akan lebih panjang lagi, karena untuk kita sebelum masuk ke Unicode sama ke BSN dan sebagainya tadi kita perlu eviden untuk memastikan bahwa aksara ini punya standar dan bisa kita standarkan. Next. Nah, kalau kita lihat Unicode saat ini kita punya beberapa aksara Jawa, Bali dan sebagainya tadi. Dari aksara-aksara ini tadi itu ini walaupun sudah masuk ke Unicode, ini perlu kita tingkatkan kembali karena aksara yang tadi oleh Unicode masih statusnya belum recommended. Kita perlu naikin ke recommended. Salah satunya adalah kita sudah punya standarnya. Kemudian yang kedua adalah aksara yang tadi diakui oleh pemerintah gitu. Nah, kalau nanti aksara-aksara tadi sudah punya standar, sudah diakui oleh pemerintah, salah satunya nanti masuk ke dalam BSN, kemudian punya SNI, baru nanti Unicode akan menaikkan levelnya dan aksara-aksara yang tadi akan diakui secara global dan internasional. Kemudian next. Nah, aksara-aksara yang sedang kita proses untuk masuk ke sebuah nama domain, ke IDN, ada aksara Jawa, Bugis, Sunda, Bali, Batak, Arabik Jawi, kemudian ada Rejang. Jadi aksara-aksara ini tadi untuk yang tahap pertama akan kita kembangkan dan akan kita sampaikan kepada Unicode, kepada ICANN dan sebagainya supaya nanti ujungnya nama domain kita bisa menggunakan aksara-aksara Nusantara ini tadi. Jadi ini kita proses, tapi bukan hanya aksara ini aja. Nanti ke depan akan kita kembangkan juga. Kita bekerja sama dengan berbagai pihak untuk bisa mengembangkan aksara-aksara Nusantara supaya bisa masuk ke dalam dunia digital. Next. Nah, untuk mendaftarkan ke ICANN tadi prosesnya lumayan panjang. Jadi untuk yang proses-proses ini tadi itu kita masih perlu beberapa tahap. Kita perlu masuk dulu ke BSN, kita perlu masuk dulu ke Unicode, dan yang sebagainya. Salah satunya adalah dalam proses kita di hari ini kita melakukan simposium untuk membuat sebuah standarisasi aksara ini tadi. Kemudian next. Nah, kalau peta bahasa ini juga banyak, nanti bisa dilihat. Next lagi. Aktivitas-aktivitas kita. Jadi program-program kita tadi yang paling ujung adalah kita membuat program Merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara, di mana ini tanggung jawab kita bersama untuk bisa melestarikan aksara-aksara ini tadi supaya bisa dipelajari dengan mudah dimanapun, oleh siapapun dan kapanpun,
dengan cara kita masukkan ke dunia digital. Nah, kita sudah kerjasama dengan beberapa lembaga, kita kerjasama dengan Komunitas Aksara Lontarak, kemudian dengan Kesultanan Jogja, dengan Universitas Udayana yang jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah pernah MOU, kemudian dengan Jogja juga kita sudah pernah beberapa kali melakukan pertemuan, kemudian dengan pesantren kita juga mengembangkan yang namanya aksara Pegon atau Arabic Jawi tadi. Kemudian next. Ini aktivitas kita ada kongresnya juga, kemudian kita bikin simposium dan sebagainya, di mana dengan cara-cara tersebut tadi itu adalah sebuah cara supaya kita mempunyai sebuah standar aksara Nusantara yang nanti akan kita sampaikan kepada BSN dan kita sampaikan kepada Unicode. Kemudian next. Nah, kita juga mendapatkan banyak surat dukungan gitu. Jadi dukungan-dukungan yang kita perolehin tadi sebagai salah satu bagian, salah satu syarat untuk kita bisa melanjutkan ke langkah lebih jauh lagi supaya aksara kita masuk ke dunia digital. Kita dari komunitas internet, kemudian dari pemerintah, kemudian dari akademisi dan lain sebagainya. Ini sudah masuk semuanya, tapi dengan surat dukungan ini tadi adalah satu langkah saja. Kita perlu langkah-langkah yang lain supaya aksara kita masuk ke dunia digital. Next, tinggal satu slide lagi. Nah, ini nanti kita akan masukkan ke ke nama domain, di mana ujungnya adalah nama domain aksara Latin. Kita juga punya nama domain dengan beraksara daerah. Kemudian next. Oke, tujuannya kita banyak, kita untuk menjadikan aksara Nusantara masuk ke dunia digital. Jadi tujuan program kita, program lanjut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara adalah kita mendaftarkan semua aksara tadi ke ISO dan SNI, di mana masuknya tadi ke BSN dan Unicode. Kemudian kita perangkat-perangkat digital kita sudah ada aksara Nusantara. Kemudian kita sudah memperkenalkan penggunaan aksara Nusantara kepada masyarakat dan nanti ujungnya kita akan punya sebuah website mempunyai atau menggunakan aksara daerah, yaitu aksara, salah satunya adalah aksara Bali. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bli Sidik atas pemaparannya. Itu jadi semacam grand design yang disiapkan oleh Pandi untuk mempersiapkan perjalanan panjang proses digitalisasi aksara-aksara Nusantara, yang salah satunya adalah aksara Bali. Jadi ada catatan penting di situ bahwa usaha Pandi ini adalah untuk mencegah dalam tanda petik ya musnahnya aksara-aksara sebagai salah satu warisan yang paling penting di Nusantara, yang kita ternyata punya banyak sekali aksara selain bahasa-bahasa daerah. Dan Pandi sudah memulai gerakan itu dan kita menjadi bagian dari kegiatan yang sangat penting dalam usaha melakukan digitasi terhadap aksara Bali. Ya, kita harapkan bahwa aksara Bali nanti ke depannya bisa menjadi bagian dari dunia digital, sama seperti aksara Korea mungkin gitu ya, aksara Jepang yang memang mereka sudah settle di dunia digital.